Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat database. Nah, apa fungsi database? Database adalah suatu sistem atau suatu aplikasi yang bisa menyimpan data untuk diakses kembali. Pertama-tama, kalian harus mengakses dulu XAMPP. Kalian harus biasa kalau kalian akan memulai membuat sintak atau bahasa kerennya ngoding. Yang pertama harus kalian akses atau nyalakan adalah XAMPP. Kalian buka XAMPP masing-masing, XAMPP control panel, klik. Nah, jika tampilan XAMPP-nya masih seperti ini, star ini belum dinyalakan, maka kalian harus mengklik panel 1, panel 2 hingga tulisannya berubah menjadi stop. Jadi star. Nah, XAMPP ini sudah menyala. Apa tandanya? Tandanya adalah tulisan star dan star ini berubah menjadi stop. Itu tandanya XAMPP kalian sudah dinyalakan. Nah, jika kalian sudah mengakses XAMPP, yang selanjutnya harus kalian akses adalah web browser masing-masing. Terserah kalian akan menggunakan Mozilla, Google Chrome, ataupun Microsoft Edge. Itu terserah kalian masing-masing enaknya menggunakan yang mana. Bapak akan menggunakan contohnya Microsoft Edge. Nah, di Microsoft Edge ataupun di Exam, kalian harus menuliskan atau memanggil sintak di halaman URL di sini. Bukan di sini ya, tapi di sini di halaman URL. Di sini. Jadi kalian ketikkan localhost /phpMyAdmin, enter. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini. Bapak contohkan kembali ya. Jadi kalian di halaman URL ini, di search URL ini, ketikkan, jika kurang jelas, ketikkan localhost /phpMyAdmin, enter. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini. Lanjut kembali. Jika kalian sudah mengakses halaman localhost phpMyAdmin yang tandanya tampilannya sudah seperti ini, maka yang harus sekarang kalian lakukan adalah mengklik new. Ini new, klik new. Nah, di sini ada tulisan nama basis data dan ininya harus penyortiran. Jika atau kalaupun XAMPP kalian berbahasa Inggris, penyortiran ini tulisannya collection. Nah, dalam nama basis data isikan saja db_petugas. Jika kurang jelas Bapak perbesar. Nah, db_tugas. Nah, jika sudah seperti ini, maka kalian klik buat. Nah, maka yang akan muncul halaman selanjutnya adalah halaman seperti ini. Nama dan jumlah kolom.
Jika nama dan jumlah kolom belum dibuat, kalian ketikkan nama tb_login. Nah, seperti ini, tb_login. Dalam tb_login, jumlah kolom yang harus kalian buat adalah 5. Nanti Bapak jelaskan kolom apa saja yang akan kita buat. Jadi tb_login, terus jumlah kolomnya adalah 5. Jika sudah, kalian klik kirim. Nah, jadi jika sudah membuat tb_login jumlah kolom 5, kalian klik kirim. Nah, jika sudah seperti ini, tampilannya seperti ini, berarti kalian telah berhasil membuat tabel login dengan jumlah 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk selanjutnya, kalian akan menamai dan memberi nilai pada tabel login tersebut. Nah, yang pertama adalah kode user. Yang kedua adalah username. Yang ketiga adalah password. Yang keempat adalah nama lengkap. Dan yang kelima adalah label. Nah, jika kurang jelas, Bapak perbesar. Yang pertama adalah kode user. Yang kedua username. Yang ketiga password. Yang keempat nama lengkap. Yang kelima label. Nah, untuk kode user ini adalah kode yang nantinya akan memberi nilai pada siapa saja yang bisa mengakses database tersebut. Nah, sekarang jika kalian sudah memberi nama tabel tersebut, nah 5A, 5 semuanya sudah kalian buat nama atau diberi nama. Yang selanjutnya adalah mengatur jenis pada database tersebut. Yang kode user biarkan saja integer atau int, yang username varchar, yang password juga varchar, yang nama lengkap juga varchar. Nah, untuk label, karena akan ada 2 label yang bisa mengakses database kalian, kita akan memberikan enum. Jadi nama atau jenis datanya adalah enum. Nah, jika sudah, jenis integer, username jenisnya varchar, password jenisnya varchar, nama lengkap jenisnya varchar, label jenisnya enum. Jika nama sudah diisi, jenis juga sudah disetting, sekarang kalian harus mengisi panjang nilai. Kode user biarkan saja kosong, untuk username kasih saja 50, untuk password juga sama 50, nama lengkap 50. Nah, untuk enum kalian harus mengisikan nama admin dan operator. Admin dan operator ini yang nantinya akan bisa mengakses database kalian atau aplikasi kalian. Bapak perjelas, jadi penulisannya seperti ini. Kutip 2, admin, kutip 2, koma, operator. Nah, jadi tulisannya seperti ini ya. Kutip 2, admin, kutip 2, koma, kutip 2, operator, kutip 2. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kalian sudah sukses mengisi panjang nilai. Yang selanjutnya kalian harus mengisi. Nah, di sini di pojok lihat kursornya auto increment. Jadi kode user auto increment. Jadi kode user ini akan diisikan otomatis oleh komputer. Maka dari itu auto increment ini atau A_I harus diklik. Nah, diklik, biarkan saja ini primary kirim. Jika sudah tersimpan semuanya, sudah berhasil, maka kalian klik simpan. Lihat kursornya, kalian klik simpan. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka ini kalian sudah berhasil membuat suatu database petugas dan tabelnya tabel login. Jika sudah tampilannya seperti ini,
Kita lanjut lagi. Lihat, ditambahkan ataupun di sini lihat kursornya, tambahkan, klik tambahkan. Nah, di sini kalian harus mengisikan nama apa saja yang bisa atau siapa saja yang bisa login pada aplikasi kalian. Untuk kode user biarkan saja kosong karena tadi kalian mengisi auto increment, jadi si komputer memberi sendiri nilai pada kode user. Yang username kalian isikan saja admin, passwordnya admin. Untuk nama lengkap silahkan isi sendiri, nama lengkap Adi misalkan, Adi Ahmad. Untuk level kalian kasih level admin. Nah, yang kedua, kode user seperti biasa biarkan saja kosong. Untuk username kasih nama operator. Passwordnya samakan saja biar tidak lupa, operator. Nama lengkapnya bebas, Bapak kasih nama Dede Yana atau Dede boleh. Levelnya operator. Nah, jadi kalian memberi nama, username-nya admin, passwordnya admin, nama lengkap silahkan nama masing-masing. Yang kedua sama, nama lengkap silahkan mau nama teman kalian atau nama siapa saja boleh. Jika sudah seperti ini, kalian klik kirim. Nah, jika ada centang hijau berarti itu sudah berhasil. Kalian sudah berhasil membuat nama admin dan operator pada database kalian. Kita lihat di jelajahi. Nah, jika sudah ada dua tabel, ada tabel 1, tabel 2, yang kode user karena ini diisikan otomatis oleh komputer dengan auto increment. Username admin, operator, password admin, passwordnya operator. Adi Ahmad sebagai admin dan Dede sebagai operator. Untuk selanjutnya, karena password kalian bisa dilihat atau bisa diakses oleh teman-teman kalian, untuk mengamankan password ini kalian harus mengklik SQL. Nah, SQL ini kalian harus klik. Nah, klik SQL, yang ini hapus saja, kosongkan. Kalian klik update, set. Untuk selanjutnya, supaya password tidak terlihat oleh teman kalian atau mungkin password akan kalian sembunyikan, caranya adalah dengan menggunakan aplikasi atau di set dengan MD5. Caranya seperti ini. Di SQL, lihat di kursor, di SQL ini kalian klik. Nah, select from table login. Ini hapus saja. Gantikan dengan update. Tabel login, set password sama dengan MD5 dalam kurung password. Nah, jadi di SQL kalian mengetikkan update table underscore login set password sama dengan MD5 dalam kurung password. Jika kurang jelas, Bapak perbesar. Nah, ini update tb underscore login set password sama dengan MD5 dalam kurung password. Jadi untuk penjelasannya, dia mengupdate tabel login di mana yang diupdate itu password menjadi MD5 password. Apa itu MD5 password? Nanti akan Bapak jelaskan setelah ini. Jika sudah, klik kirim. Nah, seperti biasa jika ada baris centang hijau seperti ini, maka apa yang kalian tulis dalam sintak itu berhasil. Untuk selanjutnya kita lihat di jelajahi.
Nah, ini lihat yang tadi username admin, password kan tadi Bapak tulisan admin, tetapi jika sudah di set menjadi MD5, maka tulisan akan komputer sembunyikan. Nah, menjadi seperti ini. Maaf, menjadi tulisan yang tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak mengerti. Jadi tulisannya dialiaskan atau disembunyikan oleh komputer. Teman kalian ataupun siapa saja yang membuka aplikasi ini tidak akan mengerti apa ini password karena disembunyikan. Nah, tadi itu cara membuat database. Selanjutnya, kalian akan membuat suatu tampilan dan suatu sintak untuk bisa login menggunakan admin dan operator. Bapak akan contohkan sedikit bagaimana login dengan menggunakan admin dan akun admin dan operator tadi. Nah, username-nya tadi Bapak isikan admin dan passwordnya admin. Login. Maka aplikasi berhasil masuk atau berhasil login. Coba logout kembali, Bapak isikan bebas dan passwordnya juga isikan asal, maka ada tulisan login gagal. Terus yang kedua, Bapak isikan operator, maaf, passwordnya operator. Nah, maka aplikasi kembali terbuka karena tadi sudah di-set di dalam database bahwa operator dan admin bisa membuka suatu aplikasi. Nah, itu sedikit contoh yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari aplikasi yang akan kalian buat. Untuk selanjutnya, kalian harus membuat folder di exam dengan nama tugas ataupun bebas dengan nama masing-masing boleh. Jadi kalian buka local disk C, sum, htdocs. Nah, di sini kalian buat folder dengan nama tugas ataupun nama sendiri underscore tugas boleh, misalkan nama adi underscore tugas, seperti ini juga bisa. Nah, jika kalian sudah membuat folder dengan nama sendiri underscore tugas, selanjutnya kalian buka Sublime Text. Di Sublime Text ada file. Nah, file open folder. Tadi kan kalian sudah membuat folder tugas di directory C, sum, htdocs. Nah, ini folder yang tadi kalian buat, yang Bapak buat namanya adalah adi underscore tugas. Jadi folder yang kalian buat tergantung apa namanya, bebas, terserah kalian. Bapak namai folder itu dengan adi underscore tugas. Klik satu kali, lalu setelah itu klik select folder. Nah, jika folder kalian sudah terbuka, sudah seperti ini, yang selanjutnya kalian harus buat adalah yang pertama, yaitu klik kanan new file. Jika sudah new file, kalian ketik atau save
Caranya bisa tekan Ctrl CTRL+S ataupun bisa dengan klik file terus save. Ini bisa, kedua cara tersebut bisa dilakukan atau digunakan. Jadi kalian bisa tekan Ctrl CTRL+S atau bisa file save. Nah, Bapak ulangi lagi. Jadi di folder ini kalian klik kanan new file. Nah, jika sudah muncul tulisan seperti ini, kalian CTRL+S. Nah, isikan dengan nama koneksi.php. Save. Jika sudah muncul koneksi.php, kalian buat lagi file baru dengan nama login.php. Nah, caranya sama seperti tadi, klik di tabel yang kalian buat. Nah, di sini lihat kursornya, klik satu kali, klik kanan new file. Sesudah new file biasa CTRL+S. Nah, jika sudah CTRL+S, kalian kasih nama dengan login.php. Save. Nah, kalian sudah mempunyai dua file, file koneksi dan file login. Lanjut lagi, kalian sudah mempunyai dua file koneksi, satu lagi file login. Nah, selanjutnya kalian buat lagi new file CTRL+S, save dengan nama file index.php. Save. Nah, untuk selanjutnya kita buat lagi dengan nama, kan ada login. Tentu kalau sudah login harusnya ada logout. Nah, file selanjutnya kita akan buat, klik kanan new file CTRL+S, logout.php. Save. Yang selanjutnya lagi, untuk mewarnai indeks atau mempercantik halaman, kita perlu CSS. Nah, di halaman ini kalian buat lagi, klik kanan new file CTRL+S dengan nama style.css. Save. Jika ada tulisan seperti ini, biarkan saja. Jadi kalian sudah mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 file dengan nama index.php, koneksi.php, login.php, logout.php, dan style.css. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mulai membuat sintak di halaman index.php. Nah, di sini. Nah, untuk selanjutnya kalian akan memulai membuat sintak. Sebenarnya ini sintak yang sudah kalian buat sebelumnya atau sudah saya jelaskan. Tetapi alangkah lebih baiknya jika kalian membuat sintak kembali atau menuliskannya kembali pada teks editor kalian. Hitung-hitung belajar, melancarkan mengetik. Nah, untuk file index, jadi kalian membuat, tadi kan sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5 file baru di dalam folder petugas. Nah, sekarang di file index kalian klik file index. Nah, kalian di file index harus mengetikkan ini nih. Nah, harus mengetikkan sintak yang ada pada file index. Nah, jadi kalian memulai kembali menuliskan sintak dalam file index. Yang pertama yang harus kalian ketik adalah sintak PHP. Jadi kalian akan sedikit demi sedikit memulai belajar
dengan sintak PHP. Nah, pada bagian ini Bapak jelaskan sedikit bila mana jika memulai start atau memulai berjalan, maka si sintak membaca koneksi.php. Jika ada admin atau operator masuk, maka akan menampilkan halaman penjualan. Jika tidak, maka akan kembali ke login.php. Nah, kalian harus mengetikkan ini semua di halaman index.php. Akan Bapak tampilkan sintaknya sedikit demi sedikit supaya kalian memulai ulang untuk mengetik kembali sintak di halaman index.php. Nah, sudah Bapak jelaskan ya sedikit atau Bapak tampilkan tentang tentang sintak yang akan kalian buat. Jadi tadi sudah ditampilkan sintaknya sedikit demi sedikit supaya kalian bisa mengikuti sintak tersebut. Nah, jika sudah selesai kalian menulis sintak dalam index.php, selanjutnya kalian harus menulis sintak pada style.css. Nah, ini akan Bapak tampilkan lagi sedikit demi sedikit atau mungkin Bapak jelaskan. Nah, ada tulisannya body. Jadi body ini body kurung buka font family font size kurung tutup. Di halaman index dia terhubung dengan halaman style.css. Jadi nama ini dan ini style.css harus sama karena dia ngelink atau terhubung ke style.css. Nah, jika sudah sama, misalkan namanya style.css, nama filenya style.css, itu sudah betul. Nah, untuk halaman body ada tulisan body. Nah, index. Jadi dia mengedit atau merubah halaman yang ada di dalam body. Untuk header, hashtag header. Jadi ada div header penjualan mobil. Nah,
dia akan merubah di mana ID header tersebut. Jadi di mana ada tulisan header maka akan dirubah oleh hashtag header. Sama seperti menu UL, menu ULLI itu tujuannya untuk merubah atau mempercantik tampilan. Di mana seperti ini contohnya. Menu ULLIA. Nah, dia akan merubah tampilan ini. Jadi tadi ada tulisannya menu ULLIA. Jadi dia akan merubah tampilan si menu dan UL, terus LI dan A. Untuk style.css akan Bapak tampilkan sedikit. Jadi ini yang harus kalian ketik ulang ya. Kalaupun sudah ada bisa di copy paste. Kalaupun belum diketik bisa kalian ketik kembali. Nah, itu adalah halaman style.css. Nah, jika kalian sudah mengetik index.php, yang kedua style.css, jadi file yang pertama kalian harus mengetikkan ini di halaman index.php. Yang kedua, yang ini kalian ketikkan di halaman style.css. Nah, yang ketiga login.php. Jadi kalian akan membuat halaman login.php. Nah, ini sintaknya. Ada yang berbeda di dalam halaman login.php dan index.php. Login.php Bapak coba menyatukan halaman index atau halaman CSS dengan login, di mana di halaman index dan style.css dipisah, maka di halaman login sintak HTML atau PHP dengan CSS disatukan. Nah, di halaman login juga sama, jika mana admin dan operator masuk maka dilanjut kembali untuk file login.php. Jadi kalian harus menuliskan sintak ini di dalam file.php. Penjelasan yang tadi, jika admin dan operator sudah masuk maka harus melanjutkan ke index.php. Jika berhasil, jadi ini bacanya seperti ini, include dulu ke koneksi.php. Nah, jika admin dan operator berhasil masuk, maka header akan mengarahkan ke index.php atau halaman beranda. Jika tidak berhasil masuk, maka akan kembali ke halaman login. Nah, untuk sintak halaman login akan Bapak jelaskan atau Bapak tampilkan, yang nanti kalian harus membuat atau mengetik sintaknya. Jikapun sudah membuat sintaknya ataupun baru setengah, bisa kalian teruskan. Akan Bapak tampilkan sedikit demi sedikit supaya kalian bisa mengikuti sintak yang harus kalian buat.
Jadi sintak ini kalian harus menuliskannya pada halaman login.php. Jika kalian sudah membuat halaman indeks, style.css, login.php, selanjutnya kalian harus membuat koneksi.php. Dalam halaman koneksi.php hanya 4 baris, yaitu mengkoneksikan sintak yang kalian buat ke dalam database yang sebelumnya telah kalian buat. Nah, ini sintak koneksi.php. Jadi kalian harus membuat sintak ini dalam file koneksi.php. Nah, jika sudah membuat sintak koneksi.php, selanjutnya kalian harus membuat sintak. Nah, sintaknya seperti ini dalam logout.php. Nah, jadi kalian harus membuat sintak logout. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan tampilan atau melogout kalian dari suatu aplikasi atau keluar dari suatu aplikasi juga boleh. Nah, jadi jika kalian mengklik logout maka akan diarahkan lagi ke login.php. Jadi jika kalian sudah mengklik logout maka akan diarahkan lagi ke login.php. Contohnya seperti ini. Nah, jika Bapak isikan admin dan admin login. Nah, jika mengklik logout ini, klik logout, maka akan diarahkan ke adi_tugas/login.php. Nah, sama kan adi_tugas/login.php. Jadi jika dia mengklik keluar maka akan diarahkan ke login kembali. Nah, ini sintak-sintak yang harus kalian ketik kembali atau coding kembali. Nah, Bapak perjelas kembali, ini sintak di halaman index.php. Bapak perlihatkan kembali. Ini adalah sintak di halaman login.php. Nah, jadi ini sudah selesai di halaman index.php. Sekarang kalian masuk ke style.css. Nah, ini adalah sintak halaman style.css. Nah, jika sudah kalian membuat halaman style.css, yang selanjutnya adalah halaman login.php. Nah, ini adalah sintak di halaman login.php. Nah,
Jika sudah membuat halaman login.php, yang selanjutnya kalian harus menulis sintak adalah sintak koneksi.php. Nah, ini adalah sintak koneksi.php. Jika sudah halaman koneksi.php, maka kalian lanjut lagi ke logout.php. Nah, ini adalah halaman logout.php. Nah, di akhir ini adalah tugas bagian akhir. Untuk selanjutnya nanti akan Bapak share lagi melalui video. Terima kasih sudah menjelaskan. Jika ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.